Patah hati Tiara. Matahari senja di langit Jakarta mungkin mengirimkan warna merah jingga yang hangat dan menyenangkan. Namun, warna senja di hati Tiara jauh dari kata menyenangkan. Sedih? Ya, mungkin. Bingung. Pasti. Patah hati. Oh, tentu saja. Siapa yang tidak sakit ketika berpisah dengan seseorang yang penting dalam hidup kita? Tok tok tok. Nak papa boleh masuk. Tanpa persetujuan dari sang empu, Papa Tiara masuk ke dalam dan berdiri tegap di hadapan putrinya yang kini terduduk di samping ranjang tempat tidurnya. Tiara menunduk dan termenung entah apa yang sedang ia pikirkan. Tiara menoleh dan menatap mata papanya yang kini tampak serius di balik kacamata putihnya. Ia bisa melihat kerutan di dahi papanya. Tanda jelas bahwa pria itu sedang serius. Sang mama duduk di sebelahnya. Wajahnya penuh penyesalan dan kesedihan. Tiara Suaranya bergetar. Tiara mencoba mempertahankan postur tubuhnya yang tegap dan ekspresi wajahnya yang tenang. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terombang-ambing oleh ombak kebingungan dan ketakutan. Maafkan papa, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Nak, jawab sang papa suaranya lembut namun tegas. Tiara merasa seperti ditampar oleh telapak tangan Hulk yang besar. Mereka tidak merestui hubungannya dengan Albert. Pria yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, pria yang telah mencuri hatinya, dan pria yang tidak bisa ia bayangkan jika hidup tanpanya. Tapi mah, Pak aku mencintai Albert. Bisik Tiara, suaranya hampir hilang ditelan kesedihan. Aku tidak bisa membayangkan hidupku tanpa dia. Tiara hanya bisa menatap kedua orang tuanya dengan mata yang kosong. Dia merasa seperti jantungnya diremukan. Rasa sakit dan kebingungan bercampur menjadi satu. Baiklah. Bisiknya hampir tidak terdengar. Papa mengerti. Sekali lagi maafkan papa nak. Papa Tiara mengelus rambut putrinya dengan lembut. Namun Tiara tak bergeming, ia hanya diam tak bersuara. Kedua orang tuanya berlalu dari kamarnya, berharap mendapatkan restu. Namun, di balik kata-kata papanya, Tiara merasa sebuah jurang yang dalam dan gelap membentang di depannya. Sebuah jurang yang penuh dengan kebingungan, ketakutan, dan yang paling menyakitkannya, patah hati. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar, menarik perhatiannya dari lubang gelap yang baru saja muncul dalam hidupnya. Nama Albert muncul di layar ponselnya. Dengan hati yang berdebar-debar, ia mengangkat telepon tersebut dengan sedikit ragu. Tiara merasakan jantungnya seperti tercabik-cabik. Tidak hanya orang tuanya yang menolak hubungan mereka, tetapi sekarang Albert, orang yang dicintainya, akan meninggalkannya. Halo, ucap Tiara pada seseorang di seberang sana. Sayang, kamu jangan bersedih. Aku gak suka lihat kamu kayak gitu. Mana Tiara yang kuat? Jangan cengeng. Kita pasti bisa. Tiara tak sanggup untuk berbicara. Bagaimana bisa ia akan baik-baik saja? Ini baru pertama kalinya ia menjalani hubungan yang serius dengan seseorang. Tapi pada akhirnya takdir juga tak merestuinya. Sayang, aku harap kamu bisa mengerti. Ini bukan kemauan aku. Tapi, Albert. Suaranya terhenti, Tiara tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Albert, kata Tiara, suaranya penuh dengan kepedihan. Dia merasa seolah-olah telah kehilangan segalanya dalam satu hari. Albert, pria yang dia cintai, akan pergi dan meninggalkannya sendirian. Percayalah padaku, Tiara. Ini yang terbaik untuk kita. Tolong jangan menangis lagi. Aku gak bisa lihat kamu menangis, kata Albert dengan suara yang hampir putus asa. Aku akan selalu merindukanmu. Ponsel Tiara terjatuh dari tangannya. Dia merasa seolah-olah dunianya runtuh dalam sekejap. Orang yang dia cintainya kini akan pergi dan meninggalkannya sendirian dalam keadaan patah hati. Rasa sakit yang seolah-olah melumpuhkan seluruh tubuhnya membuatnya terduduk lemas di lantai, memandangi ponsel yang tergeletak di lantai dengan ekspresi kosong. Dia merasa seolah-olah dunianya telah runtuh dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit lagi. Malam itu, dalam gelap dan sepi, Tiara merasa tak bisa menahan air matanya lagi. Bulir demi bulir air mata jatuh membasahi bantal yang ia genggam erat. Dia mencoba memejamkan matanya. Mengepalkan tangannya kuat-kuat mencoba meredam rasa sakit yang menderanya. Ia menggigit bantalnya untuk menahan tangisnya agar tidak pecah. Hatinya yang kini remuk terasa sakit,
seolah diiris oleh belati yang tajam tanpa henti. Albert, gumamnya pelan. Suaranya parau. Setiap hembusan nafasnya berat, seolah berusaha memenuhi paru-paru yang kini sepi tanpa kehadiran Albert. Tiara merasa hidupnya seketika menjadi gelap dan sepi. Albert yang selama ini menjadi nyawanya, kini tak lagi ada di sisinya. Dia merindukan Albert, senyum Albert, dan semua hal tentang Albert yang selalu membuatnya merasa aman dan dicintai. Kini, semua itu mungkin akan terasa jauh dan tak akan terjangkau lagi. Tiara merasa hilang arah. Tak tahu harus berbuat apa. Kenapa Jetty seperti ini? Ucapnya sendiri, mencoba mencari pemahaman yang tak pernah ada. Dia mencoba menemukan kekuatan dalam dirinya, mencoba memaksakan diri untuk tetap kuat, namun hatinya terlalu sakit. Pada titik ini, Tiara merasa kehilangan segalanya. Rasa sakit yang membara di dadanya membuatnya hampir tidak bisa bernafas. Dia mencoba menenangkan dirinya, memukul dada kirinya, berusaha menenangkan jantung yang seakan mau meledak itu. Kenapa aku harus merasakan ini? Katanya lagi. Tangisannya kian menjadi pecah. Arhah! Tangis pilu kini harus ia rasakan. Kenapa aku harus kehilangan kamu, Albert? Kenapa kita tidak bisa bersama? Kenapa? Tiara memukul bantal sekeras mungkin, melampiaskan rasa sakit yang kini menerjangnya. Malam itu, dalam kegelapan kamarnya, Tiara meluruhkan air matanya yang tak henti-hentinya mengalir. Tangisannya menyayat malam. Memukul dadanya mencoba meredam rasa sakit yang terus menerjangnya. Menyibakkan kegelapan. Mencoba mencari cahaya kecil yang bisa membantu dia untuk bisa melewati semuanya. Namun, semuanya terasa sulit dan nyaris mustahil. Albert! Gumamnya lagi, suaranya hampir hilang. Dalam keadaan terpuruk, dia mencoba mencari kekuatan untuk menghadapi semua ini. Namun, kehilangan Albert seperti kehilangan bagian penting dari dirinya sendiri. Dalam ketidakpastian dan kesedihan, dia berusaha mencari kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidupnya, meski tanpa Albert. Maafkan Papa sayang. Papa sudah egois. Maafkan Papa. Papa tidak tahu jika kamu akan sesakit itu. Papa Tiara tak kuasa menahan air matanya. Di balik pintu kamar putrinya, ia mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana teriakan Tiara yang menggema di setiap penjuru rumahnya yang begitu pilu. Mungkinkah Papa Tiara telah menyesal? Akankah Papa Tiara akan mengalahkan egonya sendiri untuk kebahagiaan putrinya? Sinta di dalam kamarnya sama halnya dengan Tiara. Matanya tak bisa berbohong. Ia sakit melihat putrinya seperti itu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya mengikuti apa yang dikatakan suaminya. Bagaimanapun suaminya adalah kepala rumah tangga yang berhak menentukan segala apapun keputusan di dalam keluarga. Sinta berharap putrinya bisa sabar dan kuat menghadapi masalahnya. Ia bukan tidak sayang dengan putrinya sendiri. Namun apa yang bisa ia lakukan? Ia sudah berusaha meyakinkan suaminya. Namun ia tidak bisa memutuskan apa-apa untuk masa depan putrinya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.